Dalam kondisi dia gigit kakinya, dia rela merasakan sakit yang begitu luar biasa daripada dia mengganggu tidurnya Nabi. Dia tahan Pak, hanya sekedar ingin Rasulullah tidur dengan istirahat. Dia tidak sentak kakinya karena gigitan itu, tidak. Dia tahan gigitan itu. Sebab bisa aja kan Abu Bakar bilang, ya Rasulullah saya digigit. Nah, dia lepas, enggak. Abu Bakar tetap setia. Bagaimana Rasulullah ini tidak terganggu tidurnya dan istirahat. Dia betul-betul merelakan dirinya digigit. Nangis Abu Bakar Pak. Air matanya jatuh ke pelipis Nabi. Sampai Nabi bilang, Abu Bakar, ada apa? Kau menangis, ada apa? Tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Ada apa? Seekor binatang menggigit aku ya Rasulullah. Rasul melihat sampai merah, membiru kaki Nabi Muhammad, kaki Abu Bakar, lalu kemudian diobati oleh Rasulullah SAW. Makanya pantas kalau Abu Bakar itu menjadi orang nomor 2 masuk surga setelah Rasulullah SAW, karena kecintaan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Muhammadin rasulihi wa abdih wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Qala Allah ta'ala fi kitabih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhinal mahbub wal ustaz Razak matanallahu bi tuli hayatihi wa nafa'a bi ulumihi. Yang saya hormati dan saya muliakan hadirin jamaah salat zuhur Masjid Nurul Barakah, yang mudah-mudahan kita di siang hari ini selalu berada dalam kemuliaan-kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sekarang sudah berada di tahun 1445 Hijriah. Begitu cepat bentuk perjalanan hidup. Rasanya baru kemarin kita di tahun 1444. Tahu-tahu sekarang kita sudah berada di tahun 1445 Hijriah. Ini menunjukkan betapa singkatnya kehidupan. Sehingga pantas kalau kemudian kenapa hidup ini disebut dengan dunia. Dunia itu berasal dari kata dana, artinya dekat. Makanya tidak heran ketika kita mengarungi hidup ini terasa singkat, terasa cepat. Dan itu juga dialami oleh Nabi Nuh alaihi salam. Saya selalu mengulang ingat bagaimana Nabi Nuh alaihi salam yang diberikan umur oleh Allah alfasanah illa khamsin, 950 tahun Allah anugerahkan umur kepada Nabi Nuh. Itu ketika ditanya oleh malaikat maut, sebagaimana Anas bin Malik menceritakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Nuh alaihi salam ditanya, "Kaifa wajadtal hayat?" Bagaimana engkau merasakan umur kehidupan yang 950 tahun? Jadi rasanya bagaimana tuh dikaruniakan umur yang 950 tahun? Itu jawaban Nabi Nuh alaihi salam. Beliau katakan, "Wajadtul hayata kadarin laha babani, dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhar." Jadi kata Nabi Nuh, aku ini merasakan umur yang 950 tahun itu kadarin seperti sebuah rumah, kata Nabi Nuh. Laha babani, yang rumah itu punya 2 pintu. Dakhaltu min ahadihima, yang aku masuk dari pintu depan, wa kharajtu minal akhar, lalu kemudian aku keluar lagi dari pintu belakang. Itu Nabi Nuh menggambarkan umur yang dia rasakan 950 tahun itu ibarat sebuah rumah yang punya 2 pintu, yang Nabi Nuh masuk dari pintu depan terus keluar lagi dari pintu belakang. Kira-kira tuh
berapa waktu yang dibutuhkan kita masuk dari pintu depan terus keluar lagi dari pintu belakang. Kalau Hasan jangan ditanya, dia nggak punya pintu belakang rumahnya. Singkat nggak itu? Singkat Pak. Itulah yang kita rasakan sekarang ini. Bayangkan Nabi Nuh saja menggambarkan umur yang 950 tahun begitu cepatnya. Apalagi kita. Maka itulah sebabnya umur yang singkat ini benar-benar kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana amanah yang Rasulullah SAW sampaikan, man kana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa orang yang hari ini hidupnya lebih baik, maka sungguh orang itu beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini sebenarnya saya ingin bicara tentang sejarah hijrah, karena ini berkaitan dengan momentum Muharram. Hijrah itu sebenarnya pernah terjadi dalam kehidupan umat Islam 14 abad yang lalu itu 4 kali peristiwa itu hijrah terjadi. Jadi bukan hanya ke Madinah saja. Itu 4 kali terjadi proses hijrah itu. Yang tercatat dalam sejarah, hijrah pertama itu kaum muslimin dari Mekah ke Habasah. Dan ini ketika Rasulullah SAW melihat bagaimana perkembangan Islam di Mekah ini yang lamban. Karena 3 tahun pertama Rasulullah mendakwahkan Islam di masyarakat Arab itu yang masuk Islam cuma beberapa orang. Abu Bakar, Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Tolha, kemudian Abdurrahman bin Auf. Sedikit sekali, itulah yang disebut dengan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, ternyata keislaman mereka itu pertama kali itu enggak mulus, enggak berjalan dengan tenang. Berbagai macam intimidasi, bagaimana orang-orang Quraisy pada saat itu benar-benar kejam terhadap umat Islam pada saat itu. Sampai ada sejarah itu tercatat bagaimana kekejaman Abu Jahal itu ketika memperlakukan ibunya Amr bin Yasir. Itu ketika ibunya itu disiksa itu, Abu Jahal itu menghantamkan tombak ke arah kemaluannya itu, sampai meninggal pada saat itu. Itu yang Rasulullah SAW merasa bagaimana perlakuan orang kafir Quraisy itu terhadap umat Islam yang pada saat itu masuk Islam. Sehingga akhirnya Rasulullah bilang, sudahlah, kau hijrah saja ke Habasah. Karena di situ ada raja yang kalau kalian minta perlindungan, kalian akan dilindungi. Dulu terkenal raja itu Raja Najasyi. Berangkat tuh Sayyidina Utsman bin Affan dengan Ruqayyah, terus sahabat-sahabat berangkat ke Habasah. Sampai di Habasah, mereka diterima oleh Raja Najasyi, bahkan banyak sahabat yang kemudian menetap di Habasah. Sekarang ini namanya Ethiopia. Nah, ketika orang-orang yang pindah ke Habasah itu mendengar bahwa kota Mekah sudah mulai aman, pulang mereka. Utsman bin Affan pulang, Ruqayyah pulang. Tapi ternyata enggak. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, Hamzah kemudian juga masuk Islam, ini orang-orang Quraisy merasa terancam. Sehingga akhirnya konflik kemudian dimunculkan kembali orang-orang Quraisy. Maka disitulah Rasulullah diembargo secara ekonomi. Dibuat undang-undang, orang Quraisy nggak boleh melakukan perdagangan dengan kaum muslimin, nggak boleh ada pernikahan dengan orang-orang kafir Quraisy, nggak ada lagi saling tolong menolong, nggak ada lagi saling bantu membantu. Keadaan umat Islam pada saat itu betul-betul memprihatinkan, sehingga akhirnya Rasulullah SAW nyuruh lagi hijrah kedua. Kemana? Ke Habasah lagi. Cuma kalau yang kemarin itu dipimpin oleh Utsman bin Affan, sekarang oleh Ja'far bin Abi Thalib, saudara kandungnya Ali bin Abi Thalib, anak daripada Abu Thalib dan merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Berangkatlah mereka ke Habasah hanya untuk minta suaka perlindungan. Tapi ternyata orang kafir Quraisy ini nggak tinggal diam. Mereka kirim upeti kepada Raja Najasyi.
Dengan harapan apa? Dengan harapan Raja Najasyi mengusir itu para muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Dibuatlah isu-isu bahwa mereka itu pergi dari Mekah ke Madinah karena mereka sebagai budak yang lari dari majikan. Disitulah hampir Raja Najasyi itu mengusir kaum muslimin pada saat itu. Tapi berkat diplomasi Ja'far bin Abi Thalib itu, apa yang disangkakan kepada Raja Najasyi tentang kaum muslimin lah. Jadi kata Ja'far bin Abi Thalib, Tuan Raja, kami itu hijrah dari Mekah ke Madinah bukan karena kami budak, bukan kami melakukan kejahatan, tapi karena kami hijrah karena perlakuan mereka yang sangat tidak manusiawi. Mereka memperlakukan kami ini tidak manusiawi, makanya kami pindah dari Mekah ke negeri Tuan dengan harapan Tuan akan menjaga dan melindungi kami. Sehingga akhirnya upeti itu dikembaliin lagi, dipulangin lagi ke orang kafir Quraisy. Terasa aman, maka ada yang pulang lagi. Ja'far bin Abi Thalib pulang lagi ke Mekah, yang sebagian lagi akhirnya menetap di Habasah. Makanya kaum muslimin sekarang banyak di Ethiopia itu memang ada sejarahnya. Pulanglah kaum muslimin. Oh, ternyata apa yang mereka prasangkakan, yang tadinya mungkin kota Mekah aman, enggak. Kematian Abu Thalib dan kematian Siti Khadijah ini juga menjadi pemicu semakin merajalela kafir Quraisy. Kalau kemarin orang kafir Quraisy nggak berani mau membunuh Nabi, kenapa? Ada pamannya Abu Thalib. Abu Thalib berani di hadapan orang-orang kafir Quraisy mengatakan, kalau seandainya kalian semua berani melumpuhkan dakwah kemenakanku Muhammad, langkain dulu mayat pamannya Abu Thalib. Disegani Abu Thalib pada saat itu. Dia punya kewibawaan, itu yang memunculkan rasa takut orang-orang Quraisy untuk membunuh Nabi. Khadijah pun begitu. Khadijah sebagai orang kaya di Mekah itu juga termasuk orang yang punya kehormatan, sehingga orang kafir Quraisy juga segan dengan Siti Khadijah, sehingga berani dia melakukan perbuatan kepada Nabi. Tapi kemudian mereka meninggal berdua. Ini ibarat pohon ini, mereka itu ibarat pohon yang rindang katanya. Tempat Nabi melepaskan lelah, melindungi Nabi dari sengat matahari gitu. Tumbang mereka berdua. Wah, makin merajalela nih. Sehingga akhirnya Nabi pun hijrah ke Taif. Nabi hijrah ke Taif karena udah terancam Nabi mau dibunuh. Maka Nabi ke Taif itu hijrah nggak pakai kendaraan, nggak pakai onta, Pak, jalan kaki. Bisa bayangkan berapa jarak yang ditempuh Nabi Muhammad dari Mekah ke Taif. Nah, yang sudah umroh itu pasti kita jalan-jalan ke Taif. Berapa ratus itu, lumayan lah. Dan Nabi nggak pakai kendaraan, jalan kaki. Di sana itu ya Allah, Rasulullah nggak lagi mendapatkan perlakuan yang istimewa seperti Habasah, tapi sambitan, cemoohan, cacian, makian. Sampai jangankan kita ngelihat, malaikat sekalipun nggak sanggup Pak ngelihatnya. Bagaimana Nabi dilempar dengan batu berdarah kaki Rasulullah sampai pincang Rasulullah. Sampai ada malaikat Jibal namanya, ada malaikat Jibril dan malaikat Jibal itu menawarkan diri kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, aku diutus oleh Allah untuk menjadi pelayanmu. Kalau seandainya kau izinkan kami membolokkan kota Taif itu, kami akan balikan kota Taif itu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kemudian menyuruh malaikat melakukan apa yang dia inginkan. Rasulullah selalu optimis. Oh malaikat, biarlah mereka tidak beriman kepada Allah, tapi suatu saat anak keturunan mereka pasti mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu. Jadi Rasulullah hijrah ke Taif, diusir Rasulullah. Pulang lagi lah Rasulullah ke Mekah. Disitulah Rasulullah sudah mulai terancam jiwa Rasulullah. Jadi mereka udah terang-terangan mau membunuh Nabi. Nah, ternyata ada kelompok dari Yathrib yang sekarang namanya Madinatul Munawwarah. Ada kaum Khadraj
itu datang ke Mekah bertemu dengan Nabi. Terjadilah dialog antara mereka dengan Rasulullah sehingga mereka kemudian simpati kepada Rasulullah dan masuk Islam mereka ke Mekah. Setelah keislaman mereka itu mereka cerita ke Madinah, "Oi, di Mekah itu ada namanya Muhammad yang mengajarkan agama ketenangan, kedamaian. Aku sudah masuk dalam agamanya Muhammad." Berita tentang Nabi Muhammad itu ramai di Yasrib, di Madinah itu. Sampai akhirnya datang lagi utusan dari Aus dan Khazraj, bertemu lagi dengan Nabi Muhammad, masuk Islamlah mereka kemudian. Sampai kemudian orang-orang Yasrib, orang-orang Madinah minta Nabi secara khusus, "Ya Muhammad, kami senang kalau seandainya engkau bisa hijrah ke kota kami." Jadi sudah ada lampu hijau sebenarnya. Jadi Nabi itu sudah diminta oleh orang-orang Yasrib agar Nabi bisa mendatangi mereka. Sehingga ketika itulah orang-orang Quraisy itu udah ada kekhawatiran ini, waduh jangan-jangan kota Yasrib ini akan menjadi kota cemerlang dari mana dakwah Islamnya akan berkembang di sana. Dan ini menjadi ancaman buat kita kota Mekah. Akhirnya Pak, satu-satunya harus kita bunuh Muhammad. Maka mereka itu sudah mulai mengepung Nabi Muhammad tuh malam itu. Mereka enggak menginginkan sedikit pun Muhammad itu selamat. Dikepung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Nabi dalam satu kisahnya meminta Sayyidina Ali itu untuk menggantikan posisi tidurnya Nabi. Nabi Muhammad rumahnya udah dikepung Pak. Jadi kalau seandainya Nabi keluar nggak akan mungkin bisa selamat. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah keluar, apa yang dibaca ini? Ini kalau dunia pesantren kami dulu itu ada doa rupanya dibaca oleh Nabi Muhammad itu supaya tidak terlihat oleh musuh. Itu yang dalam surah Yasin, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Itu ada doanya. Jadi doanya itu Allahumma akhfina an uyunin nazirin wa taghin kama akhfaita ruha fil jasad innaka ala kulli syai'in qadir. Dulu ini kenakalan kita anak muda itu di pesantren tuh kalau naik motor enggak pakai helm supaya selamat dari polisi, bacanya doa itu. Allahumma akhfina an uyunin najirin, tapi ketangkep juga Pak. Jadi Rasulullah baca itu, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Keluar Nabi dengan selamat. Enggak ada satupun orang kafir Quraisy melihat keluarnya Nabi dari rumah. Berangkatlah Nabi ke rumah Abu Bakar. Maka di rumah Abu Bakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengajak Sayyidina Abu Bakar untuk hijrah ke Mekah, ke Madinah. Maka betapa senangnya Abu Bakar. Berangkatlah mereka berdua. Kemana? Menuju Gua Sur. Maka istirahatlah mereka di Gua Sur. Dan jangan dikira bahwa mereka kemudian selamat dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Mereka ngejar terus Pak. Nah ini ada kisah yang menarik barangkali di Gua Sur itu. Jadi di Gua Sur itu ada binatang Pak. Binatang buas yang kalau seandainya dia bisa menggigit, ini bisa mematikan. Ada yang riwayat mengatakan kalau jengking. Jadi kalau jengking di padang pasir itu bisa mematikan, dia punya antukan itu, sentuhannya. Jadi ketika Rasulullah dengan Abu Bakar istirahat di Gua Sur, Abu Bakar melihat Rasulullah terlalu lelah, lalu dipersilakanlah Rasulullah itu tidur di pangkuannya Abu Bakar. Ya Rasulullah, istirahatlah engkau ya Rasulullah. Maka diletakkanlah kepala Rasulullah itu di paha Abu Bakar. Begitu cintanya Abu Bakar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ternyata itu pahanya, kakinya Abu Bakar itu menghalangi lubangnya binatang buas itu untuk keluar. Nah, itu. Jadi binatang buas itu bukan ingin menggigit Rasul, tapi ingin ketemu dengan sang kekasih. Makanya di dalam kitab Maraqil Ubudiyah itu Syekh Nawawi itu menjelaskan tentang bagaimana salah satu mukjizat Nabi Muhammad, minhud dawabu falam tahrab wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasan. Jadi Nabi Muhammad itu salah satu mukjizatnya itu yang namanya binatang buas enggak akan pernah lari dari Nabi. Mereka ingin mendekati Nabi. Bahkan seekor lalat pun tidak akan pernah menyentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Binatang ini kepengen ketemu Nabi, cuman lubangnya terhalang oleh kaki Abu Bakar. Akhirnya apa? Digigitlah kakinya Abu Bakar. Nah di situ Pak, betapa Abu Bakar itu cintanya luar biasa sama Nabi. Dalam kondisi dia gigit kakinya, dia rela merasakan sakit yang begitu luar biasa daripada dia mengganggu tidurnya Nabi. Dia tahan Pak, hanya sekedar ingin Rasulullah tidur dengan istirahat. Dia tidak sentak kakinya karena gigitan itu, tidak. Dia tahan gigitan itu. Sebab bisa aja kan Abu Bakar bilang, ya Rasulullah saya digigit. Nah, dia lepas, enggak. Abu Bakar tetap setia. Bagaimana Rasulullah ini tidak terganggu tidurnya dan istirahat. Dia betul-betul merelakan dirinya digigit. Nangis Abu Bakar Pak. Air matanya jatuh ke pelipis Nabi. Sampai Nabi bilang, Abu Bakar, ada apa? Kau menangis ada apa? Tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Ada apa? Seekor binatang menggigit aku ya Rasulullah. Rasul melihat sampai merah, membiru kaki Nabi Muhammad, kaki Abu Bakar, lalu kemudian diobati oleh Rasulullah SAW. Makanya pantas kalau Abu Bakar itu menjadi orang nomor 2 masuk surga setelah Rasulullah SAW karena kecintaan beliau. Berangkatlah mereka hijrah, sampailah ke Madinah. Sampai di Madinah, Rasulullah karena memang sudah ada komitmen orang-orang Madinah pada saat itu menyambut kedatangan Nabi Muhammad, disambut begitu sukacita. Maka yang terkenal dengan salawat tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da. Disambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menarik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Yathrib yang sekarang menjadi Madinah, itu ada orang yang memang ingin sengaja bertemu dengan Nabi. Karena selama ini dia kepengen ngelihat wajah Muhammad yang selama ini diceritakan oleh orang Yahudi yang Nabi Muhammad ini penipu, pendusta, pembohong, pengkhianat. Sementara yang dia baca di dalam kitab Taurat berbeda. Makanya bingung dia, mana yang benar nih? Sementara orang-orang Yahudi mengatakan Nabi Muhammad itu pembohong. Sementara di dalam kitab Taurat Allah menjadikan Muhammad sebagai nabi terakhir. Dengan segala karakteristiknya yang luar biasa. Maka keingintahuanlah itu. Orang itu namanya Abdullah bin Salam. Itu diceritakan sendiri oleh Abdullah bin Salam. Ketika dia datang, termasuk yang menyambut kedatangan Nabi Muhammad, apa yang terjadi? Pertama kali Abdullah bin Salam ketika ngelihat Nabi Muhammad, buyar semua Pak, rasa negatif yang selalu diceritakan orang Yahudi tentang Nabi Muhammad begini. Ketika dia lihat wajah Nabi Muhammad, hilang sudah. Makanya dia mengatakan begini, inna hadzal wajha laisa biwajhin kazzab. Sungguh ini wajah bukan cerminan wajah pembohong. Jadi Abdullah bin Salam itu ngelihat pertama kali wajah Rasulullah saja itu sudah buyar Pak. Yang selama ini kenegatifan seperti yang diceritakan oleh Yahudi kepada dia tentang Nabi Muhammad hilang. Sampai dia mengatakan inna hadzal wajha laisa biwajhin kadzab. Sungguh ini wajah bukan wajah pendusta. Makanya Nabi itu selalu mengingatkan, seorang yang beriman kepada Allah itu cirinya itu khiyaru ummati man zakarakum billahi ru'yatuhu. Orang itu kalau dilihat dia beriman atau tidak kepada Allah tercermin dari wajahnya. Jadi kata Nabi, kalau kita ngelihat orang yang saleh itu dilihat dari wajahnya. Kalau wajahnya mengingatkan kita akan kebaikan, di mana mengingatkan kita kepada Allah, itulah cerminan orang-orang yang soleh kata Rasulullah. Nah, disitulah Abdullah bin Salam sudah mulai terpincut ketika dia lihat wajah Rasulullah. Ditambah lagi ketika Rasulullah mengucapkan kalimat ya ayyuhan nas. Terus pertama kali di Madinah mengucapkan kalimat itu. Sebelum Rasul menceritakan yang lain, Rasul bilang ya ayyuhan nas. Rasulullah itu sadar di Madinah itu ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang Majusi, ada orang Sabi'in. Sadar Rasulullah. Maka Rasulullah mengucapkan kalimat ya ayyuhan nas. Rasul tidak mengucapkan ya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, tidak. Tapi yang diucapkan Rasulullah adalah ya ayyuhan nas, wahai manusia. Siapapun itu, orang Yahudi, orang Nasrani, Majusi, merasa terpanggil dengan panggilan Rasulullah. Apa yang Rasulullah sampaikan? Absus salam.
tebarkan semua kedamaian, tebarkan keselamatan. Maka kalau ada yang mengatakan bahwa Islam adalah agama radikal, Islam agama teroris, terbantah sudah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 14 abad yang lalu Rasulullah sudah mencanangkan satu kehidupan di masyarakat Madinah adalah masyarakat yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Semua dirangkul, Yahudi dirangkul, Nasrani dirangkul, Majusi dirangkul. Maka kalau kita ingin melihat satu tatanan pemerintahan yang terbaik dalam kehidupan dunia, lihat tatanan pemerintahan yang pernah Rasulullah canangkan di Madinah, menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Kenapa? Karena Rasul tidak pernah membeda-bedakan apakah Yahudi, apakah Nasrani, apakah Majusi. Bahkan Rasul mengatakan siapa yang menghina mereka kafir zimmi sama dengan menghina aku, kata Nabi. Bagaimana kedudukan mereka itu disamakan dari sisi muamalah sama Nabi. Makanya di zaman Rasulullah SAW tercipta satu tatanan pemerintahan yang siapapun pasti iri. Bahkan Michael Hart melakukan sebuah penelitian hampir belasan tahun sehingga melahirkan sebuah karya monumental 100 tokoh manusia berpengaruh dalam kehidupan dunia, dengan menempatkan Rasulullah SAW sebagai manusia yang mampu mengubah sebuah peradaban yang tadinya tidak bermoral menjadi peradaban yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Inilah hijrah yang Rasulullah terakhir lakukan. Dari hijrah itulah kemudian melahirkan sebuah ketenangan, kedamaian, dan kondisi yang aman luar biasa. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu, itulah sejarah hijrah yang terjadi 14 abad yang lalu. Jadi Rasul bukan hanya hijrah, menyuruh hijrah ke Madinah saja, tapi pernah terjadi ke Ethiopia 2 kali, kemudian ke Taif 1 kali, barulah kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah, sehingga kemudian menjadi hijrah terakhir dan kemudian menjadi sebuah kekuatan besar umat Islam, sehingga kemudian setelah itu terjadilah Fathul Mekah, di mana Rasulullah kemudian membawa tentara hampir sekian ribu untuk membebaskan kota Mekah, sehingga akhirnya 2 kota itulah yang kemudian dalam sejarah menjadi kota di mana Rasulullah mampu menjadikan kota terbaik dalam kehidupan di dunia. Ya, mudah-mudahan ini menjadi renungan buat kita. Kalau Rasul melakukan hijrah secara fisik, kita bisa melakukan hijrah secara psikis, secara spiritual. Kita rubah dari kehidupan yang tidak baik menjadi kehidupan yang baik, dari sesuatu yang tidak normal menjadi sesuatu yang normal. Itu proses hijrah. Makanya kayak katakan beberapa bulan yang lalu tentang mabrur itu bukan dilihat dari sisi bahwa orang itu hajinya diterima, tidak. Mabrur itu artinya orang yang tadinya tidak baik menjadi baik, itu mabrur. Maka kata birrun terlahir dari sesuatu yang tidak memiliki sesuatu menjadi memiliki sesuatu, itu mabrur. Jadi orang yang kurang haji, yang tadinya nggak pernah datang ke majelis ilmu, kemudian datang ke majelis ilmu, itulah yang disebut dengan mabrur. Jadi kalau kita ingin mabrur dalam kehidupan, hijrahlah kita dari keterpurukan akhlak kita menjadi sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah agar kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mampu menjadikan momentum hijriah ini untuk perbaikan dalam diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Sebagaimana pesan Rasulullah, man kana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Orang yang hari ini lebih baik adalah orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.